Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Fatma Widianti. Nomor induk mahasiswa 1910417013, kelas E3 Konversi, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Panjabakti Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis bersama dosen pengampu Adi Mursalin SCMM, CPHCM, CHMMP. Kita akan mulai dengan membacakan soal, yaitu organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai suatu sistem manajemen. Terdokumentasi standar mewajibkan suatu prosedur tertulis dinyatakan dengan frasa prosedur terdokumentasi yang menjelaskan tata cara dan identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan, produk, atau jasa. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan. Sayangnya daftar aspek lingkungan ini harus memuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap, baik dalam kondisi normal, dan darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung perkantoran, gudang yang terletak di luar pagar, dan sebagainya. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Ini ada pertanyaan dan langsung ada jawabannya ya. Saya akan bacakan pertanyaannya dan saya akan jawab. Pertama adalah sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Modal, 2. Material bahan baku, 3. Peralatan perlengkapan produksi, 4. Metode. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strength kekuatan perusahaan dan juga mengetahui kelemahan perusahaan. 2. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor perusahaan yang tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja. Lingkungan sendiri itu dibagi oleh faktor berupa faktor ekonomi yang perlu dianalisis adalah siklus ekonomi, gejala inflasi dan deflasi, kebijakan moneter serta pembayaran. Kedua, faktor demografi terdiri dari perubahan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi permintaan, perubahan struktur usia penduduk yang akan mempengaruhi pemindahan jenis produk dan sesuai perubahan umurnya, serta distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran. Ketiga, faktor geografi. Faktor geografi juga penting diamati oleh perencana strategi untuk menentukan peluang dan ancaman perusahaan. Yang keempat, faktor teknologi. Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Yang kelima, faktor pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintahan dalam berbagai bentuk peraturan dapat merupakan peluang bagi perusahaan dan dapat pula menjadi hambatan atau ancaman bagi perusahaan. Yang terakhir adalah faktor sosial. Sosial adalah kebiasaan dan nilai-nilai sosial lingkungan masyarakat, khususnya langganan dan karyawan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi lingkungan khusus, mikro, dan lingkungan umum, makro. Lingkungan khusus, mikro. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan dan merupakan sesuatu yang khas bagi setiap perusahaan yang berubah sesuai dengan kondisinya. Hal yang termasuk dalam lingkungan khusus yaitu pelanggan, pemasok, perantara, pesaing, kreditor, pembuat peraturan, pekerja. Faktor yang mempengaruhi yaitu pemerintah, memegang saham, kreditor, pesaing, pabrik, perantara, pemasok, dan konsumen. Dan ada pun lingkungan umum atau makro. Lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan mempunyai dampak terhadap
perusahaan secara langsung. Lingkungan ini jauh lebih luas dan lebih besar dari lingkungan mikro. Hal termasuk dalam lingkungan umum adalah lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, lingkungan sosial budaya, demografi, lingkungan alam, dan lingkungan global. Faktor yang mempengaruhinya yaitu pertumbuhan ekonomi berupa faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, faktor ilmu dan teknologi, faktor budaya, sumber daya modal. Yang kedua, lingkungan teknologi. Ketiga, lingkungan politik dan hukum. Empat, lingkungan sosial budaya dan demografi. Lima, lingkungan alam. Enam, lingkungan global. Pertanyaan yang kedua, apa yang saudara ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum? B, lingkungan industri. D, C, remote environment. D, lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. A, lingkungan konteks umum. Lingkungan umum adalah lapisan terluar lingkungan eksternal yang tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi dan manajemen, termasuk ke dalam faktor sosial, kultural, ekonomi, teknologi. Faktor-faktor tersebut tidak secara langsung berpengaruh atas operasi sehari-hari organisasi, tapi mereka dapat mempengaruhi seluruh organisasi yang ada di suatu wilayah ataupun negara. Contohnya, makin tinggi tingkat pendidikan orang tua membuat mereka punya uang lebih untuk anak-anaknya, dan salah satunya permintaan mainan anak meningkat. Situasi ini dieksploitasi oleh perusahaan mainan. B, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli produk mengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Contohnya adalah Besport yang pernah menjadi produsen helm motor terbesar pada awal tahun 90-an. Perusahaan itu mengalami penurunan dalam bisnis yang disebabkan menurunnya permintaan. Sebagai respon terhadap permintaan sepeda, Bell mengubah proses produksinya untuk membuat helm sepeda. Akan tetapi perusahaan lain juga menyadari popularitas sepeda mulai bersaing dalam pasar ini. Sebagai respon terhadap persaingan ketat dalam industri helm sepeda, Bell mulai memproduksi aksesoris helm lainnya seperti kursi duduk anak, lampu pengaman, dan rak mobil. Dengan cara ini, perusahaan mendiversifikasikan diri produknya sehingga tidak semata bergantung pada bisnis helm sepeda saja. C, remote environment. Remote environment atau lingkungan jauh adalah lingkungan atas faktor-faktor yang berasal dari luar. Biasanya tidak terkait dengan situasi operasi suatu perusahaan lingkungan. Lingkungan jauh ini terdiri dari faktor hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan demografi. Sebagai contoh adalah bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seorang kontraktor dalam melaksanakan kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Yang dia lingkungan operasional. Lingkungan operasional adalah faktor-faktor dalam situasi kompetitif langsung yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Ada beberapa faktor, yaitu 1. Pesaing, 2. Kreditor, 3. Pelanggan, 4. Tenaga kerja, dan 5. Pemasok. Contohnya adalah lingkungan operasional merupakan variabel yang secara langsung mempengaruhi kehidupan dan keberlangsungan usaha UMKM. Variabel ini meliputi pemasok, pesaing, kreditor, lembaga pemberi kredit, pelanggan, tenaga kerja, dan diperoleh hasil survei bahwa sebesar 83,2% pelaku UMKM merasa pemasok cukup dipengaruhi terhadap keberlangsungan usaha. Sebesar 68,1% pelaku UMKM merasa kreditor tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Hal ini dikarenakan modal untuk membiayai usaha sebagian besar dari pemiliknya, bukan dari pinjaman sebesar 33,6%. Pelaku UMKM merasa pesaing sangat besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha. Sebesar 50,4% pelaku UMKM merasa pelanggan besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha UMKM, dan 42,9% merasa sangat besar pengaruhnya adalah pelanggan terhadap keberlangsungan usaha, dan sebesar 47,9% pelaku UMKM merasa tenaga kerja besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan analisis Pasteur?
Analisis pestel adalah suatu teknik dalam manajemen strategis yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar eksternal bisnis yang berpengaruh terhadap suatu hal, perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut meliputi bidang politikal, ekonomi, sosial, teknologikal, legal, dan environment. Yang pertama adalah politikal. Faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contoh, kebijakan pajak dan peraturan daerah. 2. Ekonomi. Faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari customer dan mempengaruhi iklim berbisnis suatu perusahaan. Contoh, standar nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. 3. Sosial. Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Contoh, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. 4. Teknologi. Faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis perusahaan. Contoh, penemuan dan pengembangan baru, biaya dan penggunaan teknologi, perubahan dalam ilmu pengetahuan, dan dampak dari perubahan teknologi. 5. Legal. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contohnya, kesehatan dan keselamatan, arahan pekerjaan, hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. Yang terakhir adalah environment. Adalah faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Model pestel tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis Anda secara makro. Nah, hasil dari analisis inilah yang kemudian menjadi acuan untuk menyusun analisis SWOT, terutama dalam hal kesempatan, opportunity, dan juga ancaman threat. Nah, demikian jawaban dari materi analisis lingkungan bisnis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalam.